Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Izin berdiri. Ibu tadi ya, alhamdulillah, mantap ya. Salah satu sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika minum itu pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau sekurang-kurangnya Bismillah. Setelah diteguk air yang kita minum, kita ucapkan Alhamdulillah. Langsung saja tanpa banyak pertimbangan saya mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah 3 kali baru boleh langsung dihabiskan. Saya tidak ingin mengatakan kepada panitia bahwa saya kurang kopinya, tidak. Tetapi saya yakin panitia ini paham kaidah usul fikih al-isyarah maqamul ibarah. Artinya isyarat itu mewakili ucapan. Artinya tidak perlu mengucap, ya tambahin saja. Siap. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para filsuf, aparatur pemerintah, dan seluruh jamaah Majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Musolah dan Hidayah. Wabil khusus yang dimuliakan orang tua kami, Bapak Hasanuddin, yang secara istiqomah beliau selalu mengisi musolah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muhammad Yusuf. Kalau beliau namanya Yusuf, saya namanya Asef. Sebetulnya secara bahasa itu maknanya sama. Nabi Yusuf itu nabi yang dikenal parasnya yang ganteng. Asep cek kurang Sunda mah, Asep itu diambil dari bahasa Asep, artinya juga ganteng. Jadi sama ya itu, sama-sama gantengnya, gitu kira-kira ya. Tetapi memang Asep itu bukan sembarang nama, Pak. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa kana asifun katiba Sulaimana
adalah Al-Sibs bin Barkhia, itu adalah sekretaris atau penulis pribadinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka saya mohon doa kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam menulis ilmu yang bermanfaat. Juga yang kami muliakan guru kita Bapak Kiai Ubaid Badruddin selaku pembina Majelis Taklim Ngaji Roja. Ini beliau orang Cirebon, orangnya sederhana, tapi penampilan yang sederhana tidak sesederhana ilmunya. Sebab kita biasanya memandang orang itu dari penampilan fisik, semakin keren, semakin pandai ilmunya, tidak. Jika kita hanya berpatokan kepada pemandangan atau pandangan secara lahiriah, jangan-jangan kita akan mengatakan bahwa buah bernuk lebih bagus dari durian. Oleh sebab itu, jangan tertipu dengan penampilan. Ini juga yang kami muliakan, akhirnya fillah, di guru Quran saya Pak, namanya Ustaz Ilham Syaifuddin, aslinya orang Bogor. Walaupun sekarang saya tidak tahu beliau masih paham bahasa Sunda atau tidak. Belum, sudah sering lama ditarik. Kemudian akhirnya Sadahar Sulaiman Jazuli, beliau ini seorang dukun Pak. Seorang dukun. Dukun dalam jangan dulu kita berasumsi negatif. Dukun itu kan duduk tekun, betul ya? Betul. Iya. Duduk tekun. Tapi yang namanya dukun itu ya hobinya makan kerupuk. Artinya kerukunan yang harus terus dipupuk. Iya. Betul ya? Kalau makan kerupuk ya timbalannya sambal. Artinya apa? Sama-sama belajar. Nah itulah dukun. Beliau orang yang duduk tekun sambil membangun silaturahim. Dalam silaturahim itu sambil sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah melihara kesehatan badan. Kita mendapatkan manfaat dan berkah dari ilmu beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, segenap aparatur pemerintah dan seluruh para tokoh masyarakat jamaah Maulidul Rasul yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, panitia memperingati Maulid Nabi ini, mengumpulkan orang banyak begini, dan jamaah yang hadir dari rumah menuju tempat ini ingin tertawa atau ingin mendengar cerita tentang Rasulullah. Saya bertanya sekali lagi, jamaah yang hadir dari rumah menuju tempat ini ingin sekedar mendengar guyon atau ingin mendengar tentang apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah? Kami ingin mendengar guyon bukan di sini Pak. Sebab ini majelis Maulid, apabila penceramah lebih banyak guyonnya daripada isinya tentang Rasulullah, maka nanti transport yang diterima hukumnya haram. Semua panitia yang menggalang dana termasuk berdosa karena menggelapkan dana umat yang seharusnya digunakan untuk acara mengenang Rasulullah, tapi digunakan hanya untuk guyonan belaka yang tanpa faedah. Apalagi ketika Maulid diisi dengan politik dan caci maki sana sini. Bukan syafaat, bukan rahmat yang turun. Kita khawatir laknat Allah yang kita dapat. Maka pada malam yang hari yang mulia ini, marilah kita fokus peringatan Maulid. Kita bersama-sama ingin lebih mengenal tentang Rasulullah Muhammad SAW dan yang berhubungan dengan yang demikian. Apakah tidak boleh guyon? Boleh. Sebab Rasulullah bersabda, "Wa huwa ma'akum fa inni aqrahu ayyurafidi minkum birullah." Bolehlah bergurau sedikit, sebab aku tidak ingin terlihat agama ini kaku. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berguyon kecuali dengan kata-kata yang benar. Satu contoh Pak, saya ingin bertanya. Saya yakin bahwa Kiai Muhammad Yusuf sudah menjelaskan tentang hukum kurban. Betul ya Pak ya?
Sekarang kalau beliau berkata menurut kitab-kitab fikih bahwa kurban itu sah dengan kambing yang sudah kupap, yang sudah dewasa, betul apa tidak? Maka pada malam hari ini saya bertanya, boleh nggak kurban dengan anak kambing? Yang bilang tidak boleh dasar hukumnya apa? Kalau ngomong gitu kan saya harus punya dasar, Pak. Iya. Hah? Nah sekarang yang sudah kupap dulu punya biang apa tidak? Punya. Berarti anak apa bukan? Anak. Nah, iya. Anaknya udah jadi biang. Kambing yang sudah kupap pun ya anak kambing. Anak kambing dari yang sudah kupap duluan. Bisa dipahami apa tidak, Pak? Ya. Dulu Rasulullah ada orang datang naik onta. Nabi kata, Anda kemarin kok naik anak onta? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya naik induknya. Bukankah induknya juga dulu ini punya induk juga? Oh benar juga. Walaupun dia sekarang namanya biang onta, tapi faktanya dulu dia anak onta, maksudnya gitu. Itu guyonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah. Ayat yang saya baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lamnya masuk ke qad jadi lam qasam. Qad masuk fi'il madhi litahqiq. Jadi artinya demi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Ayat ini mengandung isyarat halus seolah-olah Allah ingin berkata, tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita sebagai hamba-hamba Allah yang lemah tidak bisa meniru Nabi secara keseluruhan, sebab memang berat. Al-Mahfud Al-Mahfud Fatih Na'im pernah menjelaskan, Nabi itu bukan lagi sabar, tapi Nabi itu sendirinya sabar. Betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam rawi yang kita baca, itu kalau kita baca rawi, Pak, Masya Allah, indah maknanya, sejuk gunanya. Salah satu contoh, katakanlah kita baca, Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi badrin fil kawni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad Akrami da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ahlal wara mantiqan wa asdaq. Luar biasa pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad Ashrafi badrin fil kawn, bulan purnama yang paling mulia yang terbit ke dunia. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kepada Nabi Muhammad Ahlal wara mantiqan wa asdaq, seorang manusia yang paling manis dan paling jujur kata-katanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, curahkan salam kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa As-Sadiqil Mustafa, seorang manusia pilihan yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Ketika Nabi Nuh diutus ke dunia, beliau dibekali dengan teknologi canggih, bisa membuat perahu yang bisa menampung sekelompok orang. Nabi Ibrahim seorang nabi yang kebal walaupun dibakar oleh api. Betul atau tidak? Nabi Musa ya preman, sekali kepruk orang bisa mati. Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu ilmu itu di atas para dukun santet yang ada pada waktu itu. Kalau cuma dukun bisa tali bisa menjadi ular, Nabi Musa tongkatnya malah bisa nurut ular-ular tukang sihir Fir'aun. Betul atau tidak?
Bahkan tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa seorang nabi yang dibekali dengan ilmu yang mumpuni tentang ilmu kedokteran. Ketika orang-orang hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi Nabi Muhammad, beliau tidak membawa tongkat, beliau tidak membawa perahu, beliau juga tidak sakti. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Al-Quran yang Karim. Bahkan Allah memuji beliau di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Nabi Muhammad dipuji bukan karena saktinya, bukan karena hebatnya, tetapi karena akhlaknya yang begitu agung. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak panjang dalam. Beliau menjawab, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, marilah ada kesempatan yang mulia ini sedikit kita mengenal tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Nabi ketika beliau lahir, kemudian yang pertama menyusukan adalah Thaibah Islamiyah. Itu pembantunya Abu Lahab. Malahan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain dinyatakan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa lantaran beliau bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita ukur. Jika Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keringanan, mendapatkan rahmat Allah, apakah kita yang hari ini belum pernah jumpa dengan Rasulullah, belum bisa membayangkan bagaimana wajah Rasulullah, kita tidak pernah berinteraksi dan duduk bersama dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, kita sedikit-sedikit menjalankan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lebih berhak? Apakah kita tidak lebih berhak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah? Kita tidak hanya senang dengan kelahiran Nabi, bahkan kita beriman dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat yang kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ketika sudah disuruh oleh Thaibah Islamiyah, beliau kemudian, jadi begini, tradisi bangsa Arab dulu ketika bayi lahir mencari ibu susuan, datanglah dari beberapa orang, orang perempuan boleh nyusui. Nah, semuanya sudah mendapatkan bayi yang bisa disusui, kemudian nanti ayah dan ibunya membayar sewanya. Tinggal satu bayi yang belum mendapatkan ibu susuan. Siapakah dia? Dialah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini saya menyebut Muhammad kok nggak ada yang nyalain nih. Jangan Muhammad aja dong, Muhammad bukan cincau. Kalau sebut Nabi pakai Sayyidina. Nah, begini ceritanya. Ada orang berkata, saya nggak pakai Sayyidina. Dasarnya apa? Dasarnya perintah Nabi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bersolat kepadamu? Nabi berkata, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Memang betul hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Akan tetapi tidak mungkin. Jangankan Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah Nabi Muhammad manusia yang paling sangat
pemalu dan sangat rendah hati. Tidak mungkin dong Nabi berkata kalau mau baca sholawat sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak mungkin. Mungkin Muhammad Yusuf kalau ditanya nama antum siapa? Oh, nama saya Yusuf. Tapi bagi orang yang berpikiran normal tidak mungkin beliau memanggil Pak Muhammad Yusuf, tidak mungkin. Tidak ada akhlak namanya. Pasti kita sebut Pak Kiai Muhammad Yusuf atau Pak Ustaz Muhammad Yusuf mau kemana? Betul atau tidak? Presiden kita namanya siapa? Jokowi. Tidak mungkin kita kepada Pak Jokowi kami persilakan berikan sambutan. Tidak ada akhlak. Kita sebut kepada Pak Presiden. Betul atau tidak? Nah, begitupun Rasulullah SAW. Sekalipun hadis yang menganjurkan tidak pakai sayyidina, tetapi kemudian ulama berkata, sulukul adab aula min imtithalil awamir. Mengedepankan etika harus didahulukan daripada menjalankan perintah. Perintahnya tidak pakai sayyidina, tidak pakai kata Nabi nih, tidak pakai sayyidina. Tetapi kita sebagai umatnya mau sayyidina. Siapa nama Nabi kita, Pak? Coba jawab, Pak. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama kita? Sayyiduna Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Muhammad aja. Itu dirawat nggak pakai sayyidina. Nah, ini jadi dirawat Allah ya Rabbi shalli ala Muhammad pakai sayyidina atau tidak? Di situ hebatnya nama Nabi Muhammad. Yang dikehendaki oleh penulis rawi Muhammad di situ bukan nama, tetapi julukan. Itu bukan nama Nabi Muhammad selain beliau adalah nama identitas, tetapi sekaligus julukan. Jadi menerjemahkannya ya Allah, berikan salawat salam, curahkan salawat salam kepada orang yang selalu dipuji. Nah, itu nama Nabi Muhammad itu sekaligus julukan. Nah, jadi bukan itu ulama nggak pakai sayyidina. Ya jangan salah paham dulu, itu bukan menulis tidak bermaksud nama, tetapi julukan. Nah, itulah. Kemudian pada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad gak ada yang mau nyusuin, Pak. Tadi yang nyusuin pertimbangan. Bahkan Halimatus Sa'diyah pada awalnya keberatan menyusui bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama lakinya, "Maklum, orang Arab ngomong gitu." Ya, biar gampang dah. Maklum. Enggak dapat baik. Belum baru. Kata Halimatus Sa'diyah nih. Ada sih. Siapa? Muhammad. Oh, itu nggak dibawa? Ya, Bang. Kalau bawa Muhammad, dia mati. Nanti siapa yang mau bayar? Tidak disuruh. Pada awalnya demikian. Pada awalnya Halimatus Sa'diyah keberatan. Sedih, Pak, kalau kita baca biografi sedih. Namun akhirnya Halimatus Sa'diyah membawa bayi kecil yang bernama Muhammad itu. Kemudian disebut, nah disitulah turunlah kejadian-kejadian yang begitu istimewa. Turun hujan, kemudian rumput yang tadinya kering hijau kembali, ternak yang tadinya kurus gemuk kembali. Kemudian Halimatus Sa'diyah berkeyakinan bahwa bayi yang dibawa ini bukanlah manusia biasa. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu masa kecil gitu. Singkat cerita, kita langsung cerita singkat saja. Nabi Muhammad, nah ini kayak gini nih, cerita dikit Nabi Muhammad, kayak gini. Pada waktu jemaah, Halimatus Sa'diyah dulu kan punya anak, jemaah namanya bocah ya kan berebut. Nah, tanya Muhammad, kamu sudah makan belum? Apa kata Nabi Muhammad? Sudah. Padahal tak habis. Bisa. Nabi Muhammad nggak cerita-cerita Pak Mama, nggak cerita-cerita. Sampai-sampai Nabi Muhammad dalam ada makan mengatakan, khudh mimma yalika, ambillah makanan yang dekat saja dari tangan. Jangan mengambil sono Nabi saja. Makanya supaya kiainya gurunya nggak malu makan, deketin sini. Nih.
Nah, itu begitu Rasulullah. Sekalipun belum makan, beliau berkata sudah. Begitu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi Muhammad di masa-masa muda, masa-masa beliau sebelum diutus menjadi Rasul, semua orang sepakat Muhammad jujur, Al-Amin, beliau mempunyai gelar. Semua bangsa Arab menyepakati Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang baik akhlaknya, bagus interaksi sosialnya, jujur kata-katanya. Itu sebelum diutus menjadi Rasul. Begitu diutus jadi Nabi, jadi Rasul, lain cerita. Mulailah terdakwah. Tuhan kita Esa, manusia yang raja, yang budak, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada budak, tidak ada raja, semuanya sama di hadapan Tuhan. Wanita diangkat derajatnya. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab, kanan pendek, yang merasa raja, yang lain budak, pegel apa tidak? Masih berkata, masa iya? Masa kita ini orang-orang kaya, orang-orang besar disamakan dengan budak? Oh, tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Nah, mulailah fitnah itu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Nabi dimulai. Mulailah Nabi Muhammad dikatain orang gila, Nabi Muhammad dikata dukun, Nabi Muhammad tukang santet, tukang syair, dan sebagainya. Nah, kemudian timbullah satu ungkapan para ulama, kalau orang baik pasti banyak temannya. Kalau orang baik pasti banyak temannya. Tetapi kalau sudah mulai menyampaikan kebaikan, pasti banyak lawannya. Contoh, ada guru ngomong, sholat, wudhu harus beres, baca Fatihah harus benar, yang tidak benar tidak boleh jadi imam, nanti berantakan semuanya. Ada zaman tuh Ustaz, emang dia tahu itu ibadahnya diterima, begitu ada aja tuh Pak, ada saja tuh. Itu guru ibadah kita disalah-salahin. Karena menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang benar. Emang dia doang yang bisa, gitu balikannya. Guru ceramah udah betul, udah bener banget nih. Harus fasih, harus bagus. Ketika Anda menjadi makmum tidak banyak persoalan. Ketika Anda menjadi imam harus bagus bacaan dan ikhlas salatnya supaya diterima jamaahnya. Bisa ngarang-ngarang dewek. Begitu Ustaz menyampaikan sebuah faedah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jawaban. Ustaz kayak ibadahnya diterima aja. Itu Pak. Ada saja kritikannya. Nah, itulah ketika menyampaikan kebaikan, mulailah di situ Nabi Muhammad mengalami banyak tekanan. Tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa sabarnya. Ada satu kisah. Dulu Nabi Muhammad kalau jalan sembahyang subuh, ada yang meludahinya pas di atas sorban. Diusap mana? Kira-kira kalau pagi, ludahnya warna apa kalau pagi? Bau apa tidak? Bau. Nabi Muhammad diusap. Besok juga lagi diludahin lagi, diusap. Besok lagi diusap. Nah, hari keempat tuh nih enggak ada yang ludahin. Gimana tuh? Jadi tanya, Pak, kenal nggak sama orang yang tinggal di rumah? Kenal ya Rasulullah. Akhirnya Nabi pulang bawa katakanlah seplastik kurma lah. Kemudian diketok pintu orang tersebut. Kata orang, dia lagi meriang nih. Siapa? Muhammad. Kira-kira ini orang merontak nggak? Jangan-jangan mau balas dendam. Akhirnya buka pintu. Apa kata Nabi Muhammad? Mohon maaf Bang, saya dengar abang lagi sakit, dia lagi kurang sehat. Ini ada kornya dikit, barangkali kalau makan kurma abang sehat. Ya Allah, mulia betul akhlakmu ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung masuk Islam dengan keluhuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
menurut catatan sejarah yang saya tahu sama sekali tidak menemukan keburukan Rasulullah. Tidak menemukan keburukan Rasulullah. Jadi yang diungkapkan oleh mereka Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun santet, Muhammad orang gila, itu hanya fitnah. Itu hanya fitnah. Jadi musuhnya sendiri tidak menemukan keburukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu keluhuran akhlak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini mari bersama-sama kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, dulu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islami khairun? Ya Rasulullah, ajaran Islam yang paling bagus itu apa? Apa kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ajaran Islam yang paling cakep, yang paling top, pertama engkau bersifat welas asih dan dermawan. Yang kedua, wa taqra'us salam, menebarkan kedamaian. Kepada siapa? Ala man 'arafta, kepada yang engkau kenal. Yang kita kenal bisa jadi satu suku, satu bahasa, bahkan satu agama dan keyakinan. Dan orang yang tidak engkau kenal sekalipun, engkau bersifat ulas asih dan dermawan serta menebar kedamaian. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Maka Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa kedamaian kepada alam semesta. Artinya agama Islam dimanapun berada mestinya membawa kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu kalau ada orang ngajak memusuhi si A, memusuhi si B, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Tapi kan ada firman Allah, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersamanya itu, ini dia Pak nih. Asyidda jangan dimaknai keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Bukan keras, tegas terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi antar sesama orang yang beriman. Di wajahnya nampak sekali jelas bekas sujudnya. Itu identitas Nabi Muhammad. Jadi bukan keras. Bukan Nabi Muhammad dengan orang berbeda agama kafir, jangan Pak, jangan. Kafir neraka, jangan. Sekarang begini, saya ingin bertanya, kita kalau melihat orang kafir bencinya setengah mati. Sekarang saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang bisa menjamin meninggal tetap dalam keadaan iman? Acung tangan Pak yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin dirinya meninggal dalam keimanan? Acung tangan yang berani jamin. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Dan kita tidak boleh memvonis orang non-muslim pasti neraka. Tidak boleh. Sebab belum jelas. Sebab manusia kan ada 4. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Manusia diciptakan 4 golongan. Faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan bergaul sampai wafat dalam keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Allahumma amin. Yang kedua, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Orang yang dari mulai dilahirkan bergaul sampai wafat dalam kekafiran. Na'udzubillah. Yang ketiga mantap nih.
Wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan di keluarga orang non-muslim, hidup berkembang di keluarga non-muslim, tetapi wafat dalam keimanan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak sedikit orang yang tadinya non-muslim kemudian mendapatkan hidayah, masuk Islam, taubat, akhirnya meninggal dalam husnul khotimah. Nah, yang keempat yang perlu kita waspadai, amin. Man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Orang yang hidup bergaul, lahir bergaul di lingkungan orang beriman, tetapi sayang meninggal dalam kekafiran. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tidak boleh kita merasa pede dengan amal kita. Wah, kalau saya sih sembahyang udah rajin, udah haji, udah umroh, pasti surga dah. Belum. Kemudian kemana? Yang preman itu genjerang-genjerang gitaran, minum-minum, pasti neraka. Tidak juga. Di dalam kitab Al-Hikam ada satu syair yang begitu indah. Maksiatnya awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Perbuatan maksiat yang menyebabkan pelakunya merasa menyesal, kemudian merasa butuh kepada Allah, dia taubat nasuha, dia memperbaiki dirinya, itu lebih baik daripada orang yang berbuat taat kemudian dengan ketaatannya dia merasa bangga dengan ibadahnya. Hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, Nabi diutus menjadi seorang rasul, ngasih cerita Nabi hijrah, dan ceritanya Nabi hijrah. Kira-kira kalau terjadi kerusuhan di dalam satu bangsa, yang diselamatin duluan pemimpinnya apa rakyatnya? Terjadi kerusuhan di satu bangsa, yang diselamatin pemimpinnya dulu apa rakyatnya? Tapi lihat Nabi Muhammad, ketika umat Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa, Nabi Muhammad nggak jalan duluan, Nabi Muhammad nggak jalan duluan, ya mas kalian, umatnya suruh berangkat duluan, hijrah duluan. Bahkan ketika sahabat sudah sampai di Madinah semua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kirim WA ke Rasulullah. Ya Rasulullah, udah sampai nih, video call ya. Udah sampai, udah sampai. Siap. Baru Rasulullah jalan hijrah. Itu pun ditemenin oleh Abu Bakar Siddiq. Gak banyak pengawalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir kan yang dipanggil gua tuh, saya pikir dalam Pak, cetek Pak. Seandainya orang kafir pada saat itu mendengar dikit aja, longok, kelihatanlah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itulah, ketika Allah ingin memberikan perlindungan kepada hambanya, tidak harus dengan benteng yang kuat, tidak harus dengan pengelolaan yang ketat, hanya cukup dengan sarang burung dara atau sarang laba-laba saja. Hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, Rasulullah SAW tinggalin dua perkara. Dalam hadis banyak sekali disebutkan. Sebetulnya bukan hanya dua. Kalau kita ingin membuka kitab hadis yang lain, cuman yang saya ingin fokus di bawah ini, yaitu taraktu fikum amroini. Ketika Nabi wafat, Nabi kata, saya tinggal dua perkara, ini wasiat yang ditinggal, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, melalui majelis yang maulid atau majelis maulid mulia ini, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga warisannya. Menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi enggak ninggalin duit, enggak ninggalin harta benda. Nabi hanya meninggalkan ilmu pengetahuan. Siapa yang mengambil ilmu pengetahuan itu berarti dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Permasalahannya sekarang kembali kepada Quran Sunnah, ribet urusan Pak. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kita paham apa tidak? Kalaupun bapak-bapak memiliki terjemah, katakanlah Al-Quran hadis, terjemah itu tidak mewakili makna, beda makna dengan sekedar terjemah, beda makna dengan sekedar terjemah.
yang mampu memahami Al-Quran Sunnah para ulama. Itu sebabnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hak prerogatif ulama. Orang awam tidak boleh. Orang awam tidak boleh langsung mengambil kepada hadis dan Quran. Bisa berabe urusan. Orang awam mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyaklah nanya kepada ulama kalau kita tidak tahu tentang persoalan satu hukum. Jadi orang awam jangan, mana hadisnya, mana Qurannya, nanya saja sama ulama. Ya Yusuf, kalau saya sholat begini boleh atau tidak? Kata beliau, tidak boleh. Sholat itu harus bacaan harus betul, wudunya harus betul. Nah, kita dengerin aja apa ketua nasihat para ulama. Jangan jauh dari ulama. Itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah selamat. Tapi kita sebagai orang umum, termasuk saya pribadi, harus banyak-banyak bertanya kepada para ulama. Hadirin rahimakumullah. Sedikit lagi bahwa salah satu ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dicintai. Kalau kita mengaku demen sama Nabi, cinta sama Nabi, paling tidak banyak membaca sholawat Nabi. Paling minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah cukup hanya membaca sholawat? Belum. Nah, harus ditambah dengan berusaha mengikuti sunnah. Tapi hati-hati Pak, ini penting saya sampaikan. Kalau di mana-mana di sini mangga kali ya, di sini ya. Kalau malam Jumat Pak, ini penyakit nih. Malam Jumat buru-buru amat sih mau pulang, mau ngapain? Mau ngapain Pak? Malam Jumat buru-buru pulang? Mau sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul yang dimaksud? Katanya berhubungan suami istri di malam Jumat pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Itu hadis Pak, itu bukan hadis itu. Nabi nggak pernah bilang gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatatawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang coba-coba berdusta atas nama Rasul, atas nama aku kata Nabi, silakan dia gelar tikar di dalam neraka. Jadi jangan sembarangan kita bicara Pak. Malam Jumat sunnah Rasul ngapain? Ya saya 70 Yahudi. La ilaha na'udzu billah. Sunnah Rasul malam Jumat baca Quran. Yang mampu baca kahfi baca kahfi. Saya nggak bisa baca kahfi, baca yasin baca yasin. Saya nggak bisa baca Quran yang cuma Iqra 2, baca Iqra 2 Pak, baca. Baca sholawat, qiyamul lail, itulah sunnah di malam Jumat. Adapun hubungan suami istri memang ada hadisnya, tetapi enggak begitu juga pahalanya. Nabi kata, kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu tasbihatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa fi qut'i ahadikum shadaqah. Baca kalimat takbir sedekah, kalimat tahlil sedekah, kalimat tahmid tasbih sedekah. Bahkan kita mendatangi istri kita termasuk sedekah. Segitu sudah. Jangan kosong, 70 Yahudi begitu bae malam Jumat. Tidak ada ibadah yang lain. Alhamdulillah. Kemudian mari kita berusaha. Kita tidak bicara Indonesia yang begini luas. Kita bicara kampung kita dari di kampung kita, di sekitar musola ini, sekitar kampung kita. Jika ada orang non muslim, jangan kita musuhin. Jangan kita kafir-kafirin, jangan neraka-nerakain, jangan. Bahkan kita doakan supaya mereka urusannya semua tetangga-tetangga kita supaya urusannya berkah, supaya mudah, supaya sehat badannya. Sedikit dikit mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Amin ya Allah. Ini kafir, ini kafir. Nah, nggak begitu cara dakwah, tidak begitu. Cara dakwah itu kayak orang calok bisnis. Ayo Bu, Jogja, mobilnya baru, AC-nya dingin, supirnya profesional. Ayo Bu, kira-kira orang mau nggak naik? Mau naik gitu. Jangan, ayo sini, Jogja nih, ayo naik. Mau nggak orang naik? Kabur. Caranya diraih. Ada orang mendapat hidayah hanya karena mendengar azan. Ada
Ada tidak? Ada, makanya adzan anak-anak muda terutama nih, adzan latihan juga biar bagus adzannya. Sebab ada orang bertanya kemarin di Pangkalan 25, dia nanya, saya mau tanya bagaimana supaya orang semangat ke musola. Ya, musola itu ibarat rumah makan, menunya harus bagus, harus enak. Artinya muadzinnya yang bagus, imamnya yang bagus, sarana prasarana yang bagus. Sehingga kalau di Mekah Madinah jangan heran kalau orang nungguin adzan. Yuk, gue pengen azan. Sebab azannya bagus, azannya enak. Ini anak-anak muda tugas juga. Azan, pelajari, baca Quran yang bagus. Jadi supaya menarik orang untuk, sebab azan juga berpengaruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tadinya mau sembahyang di rumah, azannya mantap juga ya. Gimana ya itu? Musuh hidayah, sembahyang yuk. Ada daya tarik tersendiri, Pak. Daya tarik tersendiri. Kita niatkan ketika ada ikhlas supaya orang mau datang ke musola. Gitu kan. Betul atau tidak? Imamnya yang bagus, imamnya dibaca yang bagus. Nah, itu supaya orang mau semangat beribadah. Kemudian yang berikutnya, marilah bersama-sama kita terjemahkan Islam yang sesungguhnya, yaitu yang membawa kedamaian kepada alam semesta. Tidak hanya dengan sesama umat Islam, bahkan kepada umat beragama. Oleh sebab itu, beda kunut dan tidak kunut jangan bikin musola baru, Pak. Beda azan Jumat antara yang 2 kali dengan sekali jangan berpecah. Ya Pak ya, jangan berpecah. Beda tarawih ini 23, ini 8, jangan saling mencaci maki, jangan. Yang ini zikir habis sholat kencang, begitu nggak kencang, jangan saling mencaci maki. Kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan yang ini, yang pertama, bahwa akhlak baginda Rasulullah SAW tergambar dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, pada awalnya kalimat Suwaibah Aslamiyah karena diperintah Allah memberitahukan kalau keponakan lahir, sehingga pada saat itu langsung Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena Abu Lahab merasa bahagia dengan kelahiran Rasulullah, setiap hari Senin, malam Senin itu dia diringankan siksanya oleh Allah. Nah, apalagi kita yang merasa senang dengan kelahiran Nabi, kita sedikit-sedikit mengikuti ajaran beliau, insya Allah lebih berhak mendapatkan syafaat. Lalu yang ketiganya, bahwa Rasulullah ketika beliau belum diutus menjadi Rasul, semua orang menyepakati beliau orang baik. Tetapi ketika beliau mulai menyampaikan kebenaran, mulai berdakwah, lalu kemudian banyak orang mencaci maki. Itu sebabnya ketika para ulama, para guru mendapat caci maki dari masyarakat, tidak terlalu gentar, tidak membekam. Mengapa? Manajal ilahu war rasul ma'an bin lisanil wara fa kaifa ana. Allah dan Rasulnya saja tidak selamat dari caci maki manusia, apalagi kita manusia biasa. Tidak boleh berhenti menyampaikan kebenaran. Lalu yang berikutnya, bahwa ketika mendapatkan tekanan, Rasulullah belum lagi berangkat kemana-mana, tetapi lebih mendahulukan keselamatan umatnya daripada diri beliau sendiri. Bahkan ketika ajal ingin menjemput, ketika roh ingin lepas dari jasadnya, yang beliau pikirin, kita Pak, jamaah musola hidayah orang berboba. Apa kata Rasulullah? Ummati. Bagaimana nanti jamaah saya, gimana nanti umat saya, orang jamaah musola hidayah, kita dipikirin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, mari kita berusaha menerapkan atau mengimplementasikan maulid ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha menjaga kedamaian, merapatkan barisan, jangan berpecah belah apapun perbedaan yang ada. Jika harus duduk bersama, katakanlah berdiskusi, mencari jalan tengah, bukan dalam rangka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, bahwa ajaran Islam yang paling bagus untuk bersifat dermawan dan menjaga kedamaian kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekira sedikit ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita semua termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, kalau kita mau bercinta, banyak membaca sholawat, dan ulang dari sini Pak nih, langsung Pak mau download tuh tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi, ntar kita baca-baca di rumah. Atau kita nanya kepada guru kita Kiai Muhammad Yusuf, ke Kiai bagaimana sih tentang Rasulullah? Kita banyak nanya Pak tentang Rasulullah. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha menjalankan sunnahnya, walaupun sedikit demi sedikit. Sunnah baginda Rasulullah salah satunya tadi tuh minum gitu caranya tuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Itu caranya. Istilahnya masih banyak lah sunnah Rasulullah yang lain. Kemudian yang berikutnya kita jaga warisannya, yaitu ilmu dan para ulama. Artinya orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah pasti ngajinya rajin dan orang berhenti. Pasti rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan kita barokah dan manfaat dari ilmu para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Uridu billahi islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.